Kalau masturbasi aja nggak mungkin pacarannya salah, ya kan? Ngomong Tuhan ini terakhir, nggak mau lagi. Tapi kita tahu kalau sebenarnya. Hai, saya Alex, saya seorang content creator dan ini cerita hidup saya. Kalau boleh tahu bagaimana Kak bisa jatuh dalam dosa pornografi Kak? Oke, ngomongin soal pornografi, seperti kebanyakan banyak anak muda kali ya. Jadi pertama kali itu biasanya tuh dari temen, dari sekolah gitu. Jadi aku ingat banget waktu itu di SMP kelas 1 apa kelas 2 gitu. Baru tuh, aku nggak pernah tahu sebelumnya soal hal yang seperti itu gitu. Tapi dia jatuh di situ gitu. Jadi lumayan early juga ya, mungkin umur 13-14 mungkin gitu sih. Karena memang di masa-masa yang seperti itu kan memang kita masa-masanya ada bergejolak hormon ya gitu. Jadi memang ada sesuatu yang memang secara alami biologis juga terjadi. Ditambah juga dengan tidak ada pengetahuan yang sehat juga soal itu dan sangat ngerasa bersalah gitu. Walaupun aku di awalnya itu nggak tahu konteksnya, tapi entah kenapa aku tahu itu dosa gitu loh. Gitu menarik ya gitu. Waktu udah jatuh, nah itu baru tahu kalau misalnya ada sesuatu yang salah yang aku lakukan, dan bahkan ada yang sesuatu yang salah nih di dalam diri aku gitu, yang mana tadinya itu sebenarnya nggak ada perasaan seperti itu sama sekali. Kebiasaan buruk apa jadinya yang mungkin Kakak lakukan karena Kakak terjerat karena pornografi itu Kak? Nah nih, kayaknya semua orang yang jatuh itu pasti tahu. Kebiasaan buruknya tertutup, lebih memilih untuk tidak berkomunitas, gampang bohong, gugup, dan kebiasaan lainnya itu mungkin ngaruhnya itu ke jadi ngerasa nggak layak, dan jadinya aku lebih ingin untuk tidak bareng-bareng sama misalnya waktu itu Komsel gitu. Dan waktu itu juga aku inget banget di satu waktu aku main ke kontrakan teman-teman pelayanan gitu. Di situ di luarnya aku bener-bener kayak biasa. Kayaknya nggak ada yang tahu juga gitu. Tapi di dalamnya tertuduh 100 kali lipat kayaknya gitu. Dan bahkan aku ngerasa kayak wah ini udah Tuhan kayaknya udah tinggalin gue deh. Sampai ngerasa kayak gitu. Kayaknya udah nggak layak lah ini mah. Ini benar-benar nggak layak gitu. Padahal ada di depan orang-orang gitu. Bahkan sampai kayak gitu sih, menyerang identitasnya. Ada masa-masa di mana sebulan itu enggak gitu. Ada yang masa-masa di mana misalnya kayak seminggu enggak gitu. Tapi yang paling parahnya waktu itu sempat lah kayaknya 1 hari itu bisa 3 kali. Seburuk apa hari itu mungkin yang Kakak rasakan karena Kakak melakukan itu sampai 3 kali sehari? Waktu itu aku benar-benar bersyukur banget waktu itu misalnya libur gitu. Karena aku nggak harus ketemu orang. Karena itu benar-benar udah rusak banget lah gitu. Secara confidence dari diri aku sendiri. Habis itu aku saat teduh loh gitu. Saat teduh, Tuhan sorry, tapi isinya Tuhan sorry semua. Tapi mukul diri. Seberapa Kakak melihat kalau hal ini sebenarnya toksik banget loh? Ya kita pikirin aja, kalau misalnya sekarang anak-anak muda, anak-anak Tuhan semuanya nggak ada yang jatuh di situ. Udah mungkin lebih banyak orang yang diselamatin. Mungkin makin banyak orang-orang yang tahu visi hidupnya. Makin banyak mungkin secara komunitasnya kitanya sendiri itu menjadi komunitas yang sangat sehat. Nggak ada penyelewengan, nggak ada dosa tersembunyi. Kalau masturbasi aja nggak mungkin pacarannya salah, ya kan? Kecewa sama diri sendiri, ngomong Tuhan ini terakhir, nggak mau lagi. Tapi kita tahu kalau sebenarnya kita nggak bisa menjanjikan itu. Gitu. Di momen apa yang kira Kakak merasa, wow ini kayaknya kalau begini terus udah nggak ada lagi nih masa depan atau harapan? Waktu itu, aku minum dulu ya. Jadi waktu itu aku nonton khotbah dan di situ aku ngerasain banget kalau Tuhan kayak rasanya Tuhan sendiri yang bilang gitu. Kalau aku harus ngomong sama orang. Kalau aku nggak pernah ngomong sama orang, maksudnya orang yang dipercaya untuk share kalau aku ada berdosa di sana, aku nggak bakal bisa lepas. Aku ngerasain banget waktu saat teduh dan aku ngerasain banget kalau Roh Kudus itu kayak mendorong lah untuk share sama orang. Tapi aku nggak pernah mau gitu, karena waktu share sama orang bisa dibilang reputasiku juga hancur. Aku kira hancur, gitu kan. Tapi pada akhirnya waktu itu di poin itu dan aku ngerasa banget bener-bener
I have to do it. Jadi aku langsung bikin janji sama kakak komselku waktu itu untuk ya ketemuan lah gitu. Aku ada yang mau di-share nih. Kayak gitu. Terus itu jaraknya masih 2 hari gitu. Di 2 hari itu ini beneran aku demam. Sampai demam rasanya karena ya ampun, ini gimana nanti, ini gimana gitu. Tapi akhirnya aku share gitu. Dan waktu share ternyata mereka dengan penerimaan yang luar biasa gitu, ngedoain aku, nyemangatin aku gitu. Dan teman aku yang pokoknya semua orang yang aku share waktu itu, ya kita share-nya juga jangan ke sembarang orang ya gitu. Itu semuanya benar-benar mendoakan dan juga ngasih kata-kata pengharapan. Dan ternyata ternyata aku ngerasa kayak dibohongin selama ini sama iblis gitu. Ternyata waktu aku terbuka dan Tuhan bilang juga kan gitu, saling mengakulah dosa kamu supaya kamu sembuh, karena doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya gitu. Dan itu yang terjadi sama diri aku. Setelah dari situ, hidupku kayak berubah banget sih. 180 derajat. Bagaimana usaha-usaha kakak supaya mungkin satu kakak nggak keriko lagi nih sama hal-hal yang Oke. Nah ini menarik sih. Karena satu hal yang aku sadarin juga, kalau yang namanya dosanya itu dosa habit, itu memang kita harus mengubah habit gitu. Nggak bisa yang namanya didoain terus semangat sebulan 2 bulan abis itu nggak bakal pernah jatuh lagi. Kecuali kita mengubah habit kita, kecuali kita mengubah apa yang kita konsumsi secara misalnya konten dan lain-lain, itu nggak bakal bener-bener lepas gitu kalau kita nggak punya precaution di sana gitu. Jadi waktu itu yang aku lakukan adalah aku lihat jadwal aku dan bagaimana caranya supaya semuanya itu terisi dengan baik, balance gitu. Jangan terlalu banyak ada waktu kosong, apalagi di awal-awal ya. Ya puji Tuhan, seiring berjalannya waktu lebih gampang gitu. Dan sekarang aku dengan confidence dari Tuhan ya gitu. Kalau misalnya sendirian di kamar, ya nggak ada yang terjadi juga gitu. Tapi ya itu di awal-awal itu aku harus banyak take precaution. Terus nanti aku menjadwalkan untuk ngobrol sama orang yang positif gitu. Untuk ngobrolin hidup lah, untuk ngobrolin firman Tuhan lah gitu. Pokoknya semua hal itu aku lakukan. Dan satu lagi, aku benar-benar memperhatikan apa yang aku lihat. Itu mau di sosial media, mau di film, gitu. Kalau misalnya kita nonton bioskop dan lain-lain, kalau misalnya kayak di Netflix, aku selalu cek dulu nih, rate-nya seperti apa, gitu. Jadi sampai sekarang aku ada kayak film atau series gitu yang aku belum tonton sampai sekarang, dan aku kayaknya nggak bakal pernah tonton. Mending aku udik sebentar daripada aku kayak otakku masuk lagi sama hal yang seperti itu. Dan sorry banget teman-teman, beberapa teman-teman Instagramku kamu udah aku mute. Aku nggak lihat post kamu gitu karena terlalu gimana gitu. Nggak sampai aku unfollow sih, tapi aku mute gitu. Jadi aku benar-benar ngerasa kalau aku kayak nggak follow beberapa orang kayak gitu. Ya lumayan ya gitu. Ya, tapi Tuhan bilang juga kan kalau misalnya tanganmu berdosa, potong gitu. Jadi maksudnya kita sebegitunya sama dosa gitu. Kalau nggak kayak gitu, I don't think kita bisa benar-benar lepas sebenarnya. Yes, kita harus cinta Tuhan, tapi kita juga harus benci dosa. Kayak gitu. Dan bahkan benar-benar ngekat apapun hal-hal yang bisa membuat kita jatuh lagi. Bagaimana Kak cara Tonis menolong dan menguatkan Kak Alex di proses-proses saat kakak mengaku dosa itu kepada teman kakak? Ya tadi paling ya itu. Jadi yang pertama waktu aku cerita sama mereka dan mereka menerima dan juga mendukung, itu benar-benar plong banget, 180 derajat, clear banget secara yang ada di dalam otak aku ya gitu. Karena rasanya tertuduh itu udah gak ada lagi, puji Tuhan. Clear untuk berelasi sama orang. Itu menurut aku berkat terbesarnya, salah satunya itu. Aku jadi dipercayain waktu itu. Sekarang kan aku pelayanan di gereja itu worship leader.
Di situ aku megang tim waktu itu ya, gitu. Dan di situ karena puji Tuhan mengalami Tuhan sendiri dan gak ada intimidasi, itu aku lebih gampang untuk ngelit tim. Apa sih arti Yesus di dalam hidup Kak Alex? Yang memberikan Kak Alex harapan baru dan menjadi Tuhan yang selalu menerima Kak Alex dengan tangan terbuka di dalam kondisi Kak Alex dalam hal apapun. Kayaknya kalau bukan karena Tuhan Yesus, aku nggak tahu ya, udah di mana mungkin. Karena makin kesini makin dibukakan aja kalau memang kita tuh diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita benar-benar diciptakan tuh dalam Dia dan untuk Dia, buat kesenangannya Tuhan. Dosa tersebut itu menyerangnya itu sebenarnya identitas kita gitu loh. Jadi kita nggak bisa lihat kalau kita tuh sebenarnya berharga di mata Tuhan. Nah Kak Alex, mungkin pesan dari Kak Alex ya untuk anak-anak remaja yang sedang dalam kehidupan yang toksik, mungkin supaya itu bisa bebas dan lakukan hal yang jauh lebih bermanfaat, yang lebih juga menjadi berkat untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Apa Kak? Mungkin Kakak. Oke, buat teman-teman semua, apalagi yang masih muda dan mungkin ada dalam kehidupan yang bisa dibilang toksik tadi. Kalau misalnya sekarang mungkin ngomongin soal pornografi, itu cari orang yang bisa dipercaya dan share. Pokoknya isi dalam kepala ini harus banyak firman Tuhan instead of yang lain. Aku percaya banget yang namanya kehidupan yang bebas dari pornografi itu sangat-sangat bisa dilakukan. Dan aku percaya banget Tuhan pasti mau, bukan cuma menolong, tapi memampukan juga. Gitu. Itu sih. Tetap kejar Tuhan, tetap alami Tuhan. Jangan sampai kalah sama intimidasi. Gitu sih paling. Buat semua sahabat Super Youth yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai masalah, kamu yang menyimpan kebencian, atau kepahitan dengan orang yang menyakiti kamu, kayak teman, sahabat, keluarga, dan merasa kesepian, gak ada yang peduli dengan setiap masalah yang lagi kamu hadapin, ini waktu yang tepat untuk kamu langsung kontak nomor di bawah ini ya, karena layanan doa dan konseling CBN secara khusus mau berdoa buat kamu.